Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk buku baru, yaitu tema 4D, berbagai pekerjaan. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar subtema 1, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Tanaman kopi. Ada dua jenis tanaman kopi. Yang pertama kopi robusta dan yang kedua kopi arabica. Tanaman kopi dapat tumbuh di dataran tinggi. Tanaman kopi bermanfaat sebagai pencegah erosi oleh air hujan. Tingginya permintaan kopi membuat petani kopi harus meningkatkan produksi kopi dengan cara memperluas perkebunannya. Hal itu menyebabkan rusaknya kelestarian hutan dan hilangnya habitat tempat tinggal makhluk hidup yang tinggal di hutan. A. Pelestarian sumber daya air. Cara menjaga kelestarian sumber daya air, yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, tidak mencemari sumber-sumber air. 3. Mendaur ulang air. 4. Menggunakan air dengan bijak. B. Pelestarian sumber daya tanah. Cara menjaga kesuburan tanah. Yang pertama, tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. 2. Tanah harus diberi pupuk secara teratur. 3. Tanah yang gundul perlu ditanami kembali atau reboisasi. 4. Pada lahan yang miring dibuat terasering atau sengkedan untuk mencegah erosi. 5. Melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari, yaitu menanami lahan pertanian dengan berbagai tanaman dalam waktu bersamaan. C. Pelestarian sumber daya tumbuhan. 1. Caranya menjaga kelestarian hutan. 2. Membuat kawasan pelestarian tumbuhan seperti cagar alam dan kebun raya. D. Pelestarian sumber daya hewan. Dengan cara yang pertama membuat kawasan pelestarian hewan seperti mendirikan Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Pulau Komodo, dan lain sebagainya. 2. Tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi atau hewan-hewan langka, hewan yang sudah mulai punah, maka harus dilindungi agar tidak cepat punah. E. Pelestarian sumber daya tambang. Caranya, yang pertama menghemat penggunaan bahan bakar dengan cara naik kendaraan transportasi umum, menggunakan sepeda, jalan kaki, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendaur ulang logam. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik. Pembelajaran 2. Unsur-unsur dalam sebuah cerita, diantaranya 1. Tema adalah gagasan utama atau dasar cerita. 2. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. 3. Latar adalah tempat kejadian cerita. 4. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. 5. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita. Pencemaran lingkungan adalah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam lingkungan sehingga lingkungan menjadi tidak sehat. Jenis-jenis pencemaran. A. Pencemaran air disebabkan oleh limbah pabrik, limbah rumah tangga, sampah, tumpahan minyak dari kapal tangki minyak di laut, pupuk,
perkembangbiakan kuman, keadaan alam yang tidak menentu. Air yang tercemar dapat merugikan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. B. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah pabrik, sampah, limbah rumah tangga, dan juga pupuk atau pestisida yang berlebihan. C. Pencemaran udara berasal dari asap pembakaran, yaitu pembakaran sampah, kendaraan bermotor, pabrik, dan juga rokok. Kemudian dari debu. Debu adalah serbuk halus yang terbentuk dari pelapukan batuan. D. Pencemaran suara. Tingkat kebisingan yang tinggi menyebabkan pencemaran suara yang memekakan telinga. Pembelajaran 3. A. Jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan atau profesi dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut diantaranya, yaitu kondisi geografis atau tempat tinggal seseorang. Orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di desa pasti akan mempunyai jenis pekerjaan yang berbeda. Kemudian dari sumber daya alam. Ada beberapa pekerjaan yang langsung berhubungan dengan sumber daya alam dan ada yang tidak berhubungan dengan sumber daya alam. Pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti petani, nelayan, peternak, penambang, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang tidak berhubungan dengan sumber daya alam diantaranya guru, dokter, pilot, dan lain sebagainya. B. Deskripsi pekerjaan. 1. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian atau agraris. 2. Nelayan bekerja menangkap ikan dan hasil laut lainnya. 3. Peternak adalah orang yang pekerjaannya beternak, yaitu memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. 4. Perajin adalah orang yang bekerja dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. 5. Pegawai atau karyawan adalah orang yang bekerja di kantor atau di pabrik. 6. Dokter bekerja di bidang kesehatan. 7. Wartawan adalah orang yang mencari dan menyusun berita. 8. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, mendidik, dan membimbing siswa di sekolah. 9. Polisi adalah orang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. 10. Pramuniaga adalah karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang bertugas melayani pembeli. Pancasila. Masih hafal kan kalian dengan bunyi Pancasila? Masih hafal kan? Ada 5? Tentulah masih hafal. Nah, sila pertama dilambangkan dengan bintang bersudut 5. Ayo, gimana bunyi sila pertama? Itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama memiliki lambang bintang bersudut 5 yang bermakna agama yang datang dari Tuhan merupakan penerangan dan petunjuk sebagai tuntunan hidup. Nah, beberapa sikap yang sesuai dengan makna sila pertama adalah sebagai berikut. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Membina kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama. 4. Menjaga dan menyayangi semua makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan. 6. Membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Pembelajaran 4. Bidang-bidang pekerjaan. A. Pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah usaha menggali dan mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. B. Agraris.
Kegiatan di bidang agraris adalah usaha, mengolah, dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna. C. Industri. Kegiatan industri adalah usaha menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. D. Perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah usaha membeli dan menjual kembali barang atau jasa. E. Jasa. Kegiatan di bidang jasa adalah usaha menyediakan layanan yang diperlukan orang lain. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 terdapat cerita pendek yang berjudul Berkunjung ke Perkebunan Pak Rudi. Nah, silahkan baca dulu cerita tersebut. Kemudian salinlah tabel di bawah ini ke dalam buku paket halaman 39 ya. Pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 terdapat cerita warung gado-gado Pak Jamal. Sebelum kita belajar, baca dulu ceritanya. Kemudian mari kita belajar menganalisis unsur-unsur cerita dari cerita warung gado-gado Pak Jamal. Nah, unsur-unsur cerita itu ada judul cerita. Judulnya adalah Warung Gado-Gado Pak Jamal. Tema, pekerjaan di lingkungan sekitar. Alur, maju. Latar, perumahan Gria Tugu Asri. Tokoh, Pak Jamal dan Bella. Amanat, kita harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita dan rajin menabung. Cukup sekian materi Ibu. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.